Shalom dan puji Tuhan saudara, atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, dan kita boleh bersama-sama di dalam mendengarkan renungan pagi kita yang bertajuk Jangan Ingin Menjadi Hamba Lagi. Mengapa saudara? Bagaimana supaya ini tidak berlaku lagi di dalam hidup kita? Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik bersama dengan kami, khususnya di dalam dengarkan dan juga mempersiapkan menerima makanan rohani pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan di dalam Bilangan 11 ayat 5 mengatakan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Saudara, kalau kita membaca bacaan kita di dalam Bilangan 11 ayat 4 hingga 23, ini merupakan kisah Musa memilih 70 orang yang akan membantu dia untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Nah, mengapa ini timbul? Karena pada ketika itu bangsa Israel menuntut untuk mau memakan daging. Apa kisah seterusnya? Mari kita lihat saudara. Kita mulai juga dengan ilustrasi pagi ini. Tidak ada orang yang mau menjadi hamba abdi. Bayangkan, hamba abdi tidak memiliki hak lagi atas hidupnya. Dia tidak dapat menuntut sesuatu dari tuannya. Tidak dapat juga untuk menolak kemahuan tuannya. Hidup dan matinya ada di tangan sang tuan. Dia bekerja tanpa diupah. Upahnya hanyalah pakaian, makan minum, dan tempat berteduh. Itu pun seadanya. Bukan karena sang tuan berbaik hati, tetapi karena hamba yang lemah dan sakit tidak punya arti lagi. Sungguh mengerikan, bukan? Saudara, kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Ceritanya bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bekas hamba di negara Mesir. Namun siapa sangka saudara, orang bebas ini rindu mau menjadi hamba lagi. Lihat sikap bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sekian lama berjalan di padang gurun. Tiang awan, tiang api, dan manah tidak lagi membuat mereka takjub atau hairan dengan kuasa dan pimpinan Tuhan. Mereka malah bersungut-sungut akan nasib buruk yang mereka alami. Ya, hidup sebagai hamba di Mesir tampaknya tidak cukup buruk buat mereka. Lebih baik di Mesir, mereka katakan, keadaannya begitu baik, ada makanan yang berlimpah. Semua boleh didapat dengan tidak membayar apa-apa. Saudara, mereka lupa. Semua itu harus dibayar dengan titisan keringat dan air mata. Saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita pada pagi ini? Dalam perjalanan mengikut Tuhan, masalah dan pergumulan datang tanpa diundang. Jangan pernah berpikir bahwa kehidupan lama kita di dalam dunia ini lebih baik. Sekalipun terlihat demikian, semua itu hanyalah tipuan si jahat. Semua itu akan berbuah bencana. Sebaliknya, tanamkan selalu dalam hati bahwa kehidupan baru kita lebih baik. Sekalipun tidak terlihat demikian, janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan dan nantikan penggenapan janji Tuhan yang pasti itu. Jadi saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk terus bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Mari kita hati-hati dengan ajaran yang memutarbelitkan keburukan sebagai kebaikan. Ingat saudara, Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada manusia.
Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan dan kebijaksanaan untuk mengerti kebenaran Tuhan itu sesungguhnya. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk terus setia pada Tuhan. Dan jangan lagi mengingati untuk menjadi hamba. Karena hamba itu tidak ada artinya. Yang kita menantikan adalah kerajaan surga yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Tuhan telah bersama dengan kami sementara kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah ini kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sementara menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.